dan insya Allah semakin tinggi maka kita akan bisa menundukkan alam semesta. Sehingga kalau kita berbuat baik ya, kita istiqomah dengan kebaikan itu, maka kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan miracle. Dan sebenarnya kita tidak mencari miracle, miracle itu muncul karena keistiqomahan kita di dalam tunduk atau di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin bisa menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ini agak panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah ar-rabi'ah wal arba'un ba'dal mi'atain. Hikmah yang ke 200 ya, 244. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah la yalzamu min thubutil khususiyyati adamul wasfil bashariyati. Nah, ini dari awal kita la yalzamu. Yalzam itu artinya la yalzamu min thubutil khususiyati adam wasfil bashariyah. Tidak tentu adanya keistimewaan atau kewalian menyebabkan hilangnya sifat manusia. Jadi manusia ya di sini la yalzamu tidak selalu sifat kewalian itu yang ada pada diri manusia itu menghilangkan sifat asli manusia. Nah, di sini sangat penting. Manusia itu kadang kalau sudah sampai pada tahapan yang disebut dengan al-wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah atau sudah disebut dengan mampu, al-musyahadah yang disebut dengan al-musyahadah. Setiap gerakan, setiap melihat sesuatu, setiap merasakan kenikmatan, setiap merasakan rasa sakit atau ujian, itu yang diingat langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sudah mampu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang seperti itu oleh Allah diberikan sifat yang namanya al-khususiyah. Nah, sifat al-khususiyah itu disebut dengan sifat wali. Ya. Doa itu langsung dikabulkan. Ada orang sakit hanya diusap kepalanya itu langsung sembuh. Orang-orang seperti itu tentu saja mungkin bukan kita ya. Ini mungkin para sahabat. Nah, kalau Nabi sudah jangan dikata. Kalau Nabi itu memang paling istimewa. Mungkin sahabat, mungkin tabiin, mungkin wali songo ya. Mungkin wali-wali Allah yang ada di sekitar kita, orang yang menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara, mungkin itu ada di antara nenek moyang kita. Mereka punya namanya sifat al-khususiyah, sifat istimewa. Nah, mereka itu punya sifat istimewa itu bersifat sementara. Ketika orang punya sifat ya al-khususiyah, bukan berarti menghilangkan namanya wasful basyariyah. Tetap sifat manusianya itu muncul. Tetap sifat manusianya itu melekat pada dirinya. Ya tetap lapar. Ya, walaupun wali tetap makan. Walaupun wali tetap tidur, itu namanya makan, tidur, menikah, ya, tertarik kepada lawan jenisnya. Itu tetap sifat basyariyah. Kadang sakit, kadang jatuh, lecet, ya seperti itu. Jadi sifat basyariah itu tidak akan hilang karena sifat manusia itu adalah asli yang ada sejak lahir. Nabi itu kan sudah top ya. Tapi justru kadang Nabi itu ditunjukkan oleh sifat basyarnya apa? Nabi dibentak istrinya. Itu kan kurang apa coba?
Apa kalau sudah menjadi nabi istrinya nggak berani? Oh, istrinya tambah berani. Tapi nabi itu pandai dalam mensikapi. Umar bin Khattab setan saja takut, tapi istrinya nggak takut, malah mentaki tiap hari. Loh, yang seperti itu ditunjukkan namanya sifat basyariyah. Ada orang top hebat, eh, tapi dia itu kadang itu pelupa, kadang dia itu naruh barang itu lupa tidak letakkan di mana. Itu namanya sifat basyariyah. Jadi jangan kemudian, wah ini orang top nggak pernah lupa, nggak bisa, karena lupa itu basyariah. Jadi walaupun menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat basyariahnya itu tetap ada. Oleh karena itu Ibnu Athaillah mengajarkan di sini, la yalzamu min thubutil khususiyati adamasfil basyariyah. Nah, ini di sini tidak tentu adanya keistimewaan atau kewalian itu menyebabkan hilangnya sifat kemanusiaan. Perumpamaan di sini baru kemudian innama innama mathalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahar zaharat fil ufuqi wa laysat minhu. Nah, di sini disebutkan innama mathalul khususiyah, perumpamaan keistimewaan atau sifat kewalian itu seperti pancaran matahari di siang hari. Ia tampak di cakrawala namun bukan bagian dari cakrawala. Jadi matahari itu ketika pagi itu kan bersinar terang, menyinari cakrawala atau menyinari jagat raya. Nah, pasti jagat raya itu kan terang. Nah, sebenarnya yang terang itu mataharinya atau jagat rayanya? Jagat raya ini tanpa matahari itu pasti tetap gelap. Jadi jagat raya atau cakrawala terang itu karena ada matahari. Lah matahari itu kan ada durasinya, mulai pagi sampai sore. Berarti sinar matahari itu bersifat sementara, seperti halnya punya sifat keistimewaan, punya kewalian, itu kadang ya kadang ya, durasinya ada yang lama, kadang ada orang yang sakti mandraguna, tapi itu sifatnya hanya setahun, kadang terkenal hanya sebulan, 2 bulan, setelah itu jatuh lagi. Karena memang sifat-sifat itu sementara, tidak selamanya. Seperti sinar matahari yang menerangi cakrawala. Begitu matahari tenggelam, maka cakrawala itu gelap kembali. Oleh karena itu manusia kalau ingin sifat kewaliannya itu muncul pada dirinya itu terus menerus, maka kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka durasinya itu akan lama. Makanya sering saya sampaikan kalau orang istiqomah di dalam berzikir, ya istiqomah dalam berzikir kadang muncul sebuah miracle. Nah miracle itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sifatnya sementara, ya sementara. Tapi kalau tetap istiqomah, dia tidak akan mencari miracle karena yang dinikmati adalah zikirnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya. Nah, saya lanjutkan. Taratan ya, terkadang tusyriku sumusu awsafi ala laili wujudika wa taratan yaqitu dzalika anka fayurudduka ila hududika fannahar laysa minka wa ilaika walakinnahu waridun alaika. Nah ini terkadang mentari sifatnya di malam wujudmu. Kadangkala pula dia mencabutnya kembali darimu dan mengembalikan pada batas semula. Siang tersebut bukan darimu dan bukan untukmu, namun dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinar matahari itu sifatnya sementara, sebagaimana Allah berikan keistimewaan pada orang-orang tertentu dan itu juga sifatnya sementara. Karena sinar itu, karena keistimewaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sang pengendali. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada setiap orang yang diinginkan. Allah pula yang suatu saat akan mengambil karena sesungguhnya sifat-sifat kewalian itu adalah titipan yang setiap saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya teks yang kita baca, mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Kita tidak akan mungkin mengejar miracle, keajaiban,
tapi kita mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabarkan kepada penduduk langit dan bumi, wahai penduduk langit dan bumi, cintailah hambaku itu, maka seketika itu orang-orang yang ada sekitar kita, orang-orang yang ada di alam semesta ini mencintai kita. Itu bukan karena hebatnya kita, karena memang kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang paling penting bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan serta membaca zikir-zikir, membaca tilawatul Quran, kemudian sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, segala segala sunnah yang diajarkan Rasulullah dilaksanakan untuk meraih cintanya dan tentu dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau sudah dicintai oleh Allah, ibadah itu nikmat ya, seperti yang saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Rohani itu kalau sehat itu kan enak, ringan beribadah, nyaman beribadah. Kalau ketinggalan ibadah itu merasa gelisah, itu berarti rohaninya sehat. Tapi kalau ibadah malas, berarti rohaninya tidak sehat. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga panas, itu rohani sehat. Ya itu seperti saya gambarkan orang sehat itu. Orang sehat itu semua jenis makanan itu masuk, rasanya juga enak, di perut juga enak. Ya, semua jenis makanan. Jadi kalau orang yang tidak sehat, kasih saja gulai, ya, sate. Itu kalau sudah mengatakan, wah saya nggak mau, berarti itu nggak sehat. Sama, orang pingin tahu dia rohani sehat. Dengar Al-Quran kok enak, ibadah kok enak, bangun malam kok enak, ya. Kemudian zikir kok enak, berarti rohaninya sehat. Tapi kalau sakit, dengar Al-Quran panas, nah, lihat orang ibadah itu rasanya kok gregeten, nah itu berarti rohaninya sehat. Ya seperti orang itu, dikasih gulai nggak mau, kasih rendang takut, semuanya makanan takut. Terus yang enak apa? Yang enak semuanya nggak enak, itu berarti sakit. Jadi orang sehat itu semuanya dimakan kecuali kresek, kreseknya bungkusnya yang nggak dimakan. Itu berarti sehat. Nah, ya mudah-mudahan kita seorang yang sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, di situ ada dua istilah. Pertama yaitu al-khususiyah dan al-basyariyah. Nah, di sini saya terangkan agar lebih mudah. Al-khususiyah adalah sifat istimewa yang dimiliki seseorang karena kedekatan dan rasa takut kepada Allah SWT seperti berilmu, kaya raya, hebat, kuat, berkuasa. Kok bisa? Iya, karena aslinya manusia itu al-basyariyah, adalah sifat asli manusia, pembawaan sejak lahir seperti lemah. Manusia itu lahir lemah, tidak punya apa-apa. Akhirnya Allah berikan kekuatan, bisa hebat, bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi bupati, bisa menjadi panglima, ya, bisa menjadi ulama, bisa itu karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinya itu lemah, nangis, begitu lahir, makanya dalam Islam itu kita tidak boleh menghina orang lain ya. Karena bisa jadi orang yang kita hina suatu saat menjadi orang yang luar biasa. Sementara yang menghina oleh Allah dihinakan menjadi orang yang tidak ada artinya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Ada anaknya orang tukang sampah, beca, itu dihina-hina, tapi akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi gubernur, menjadi bupati. Padahal kita tidak pernah berpikir, itu pandangan ulama tasawuf itu seperti itu. Agar kita selalu positif thinking kepada siapapun. Karena orang yang kita pandang negatif kadang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, namanya al-khususnya keistimewaan. Kadang orang ya, khususnya orang berilmu menjadi orang ilmu yang top, menjadi ulama yang top, menjadi orang yang menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadang bukan hanya itu, dia itu begitu melihat orang itu sudah tahu, oh orang ini nanti akan begini. Kadang melihat, ini Indonesia nanti yang akan jadi presiden 2024 ini, itu sudah tahu. Tapi dia itu nggak ngomong kepada orang lain. Kalau ngomong itu namanya peramal. Namanya peramal itu ya tepak-tepakan. Nah, kalau tepak dia itu ya bagus, kalau nggak tepak ya nggak enak.
kadang dihujat kalau tepak dia itu ya namanya tepak-tepakan, apa namanya. Ya, pokoknya kalau kita percaya kepada sulap itu berarti iman kita itu di bawah tukang sulap. Nah, kalau ada tukang sulap itu jangan percaya ya karena mereka itu sedang atau main trik untuk mencari duit ya, dengan cara seperti itu. Nah, kalau ada orang bisa melihat masa depan itu dalam kajian ilmu tasawuf itu orang-orang soleh, tapi dia itu diam dan tidak mau berbicara karena itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini itu sifat khususiyah. Orang lahir miskin, melarat, nggak punya apa-apa. Allah berikan kekayaan, duit yang tidak terbatas. Karena dia itu dekat dengan Allah SWT, tapi dia itu tidak diperdaya oleh hartanya, justru hartanya itu dijadikan alat untuk menuju cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu orangnya itu terhina, hebat, akhirnya Allah angkat derajatnya mulia. Dulu orangnya itu lemah, itu akhirnya diangkat menjadi kuat. Dulu orangnya itu menjadi bulan-bulanan, akhirnya berpuasa menjadi seorang raja. Itu namanya sifat khususiyah. Tapi itu sifatnya sementara. Kalau sudah berilmu kemudian sombong, dicabut ilmunya menjadi bodoh lagi. Kaya raya kemudian dicabut menjadi melarat lagi. Hebat, terkenal, dicabut itu menjadi orang terhina lagi. Kuat dan berkuasa diambil oleh Allah SWT menjadi lemah lagi. Jadi berilmu, kaya raya, hebat, kuat, berkuasa itu sifatnya sementara. Sebagaimana matahari menyinari cakrawala itu sifatnya sementara. Sewaktu-waktu ya terjadi malam, kalau sudah malam itu gelap lagi. Nah itu. Al-Bashar adalah sifat asli manusia, pembawaan sejak lahir seperti lemah, fakir, tidak berdaya, tergantung kepada sesama, bodoh, tidak berilmu. Nah ini sifat manusia namanya di sini disebut dengan la yalmin thubutil al-khususiyah admasfil basyariyah. Jadi kalau orang hebat, kalau orang sudah berilmu, sudah menjadi raja top, itu topnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia itu tetap memiliki sifat manusia. Apa sifat manusia? Ya lapar, ya takut, ya kadang insomnia. Raja kok insomnia dan lain sebagainya. Karena itu sifat manusia. Kadang dibentak istrinya, kadang dicaci, itu sudah sifat manusia. Jadi nggak ada manusia itu yang sempurna, itu nggak ada. Walaupun raja tetap sifat manusianya, walaupun seorang ulama top itu tetap lapar. Walaupun ulama top yang sudah menjadi kesehatan, tetap dia itu tidur, makan, ya tetap nggak bisa, tetap itu sifat basyariahnya itu akan muncul. Kita lanjutkan. Nah, pengertian teksnya adanya kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki manusia seperti mampu mengetahui sesuatu yang gaib, kaya raya, kuasaan dan bukan berarti menghilangkan sifat asli manusia al-basyariyah. Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Sesungguhnya keistimewaan itu datang dari Allah karena kedekatan dan rasa takut seorang hamba kepada Allah SWT. Sementara sifat kemanusiaan adalah sifatnya asli manusia yang sementara. Jadi jangan heran ya ada orang terkenal nggak lama, paling sebulan 2 bulan hilang. Ya, karena sifat namanya sementara. Apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang namanya itu pansos, ya, pansos, panjat sosial itu sangat sementara. Apalagi orang-orang tertentu yang memang niatnya terkenal, niatnya itu nggak lama itu. Jangan heran, pokoknya jangan heran, itu namanya manusiawi ya, basaria itu manusiawi ini ya. Jadi istilahnya al-basyariyah dan al-khususiyah atau al-khususiyah wal basyariyah. Terus lanjut. Nah, tingkatan khususiyah, ya, tingkatan khususiyah, keistimewaan itu kalau melekat pada seorang nabi dan rasul itu namanya mukjizat
Mukjizat Nabi misalkan ya, mukjizat Nabi itu kan bisa membelah bulan. Semuanya para sahabat itu kehausan, maka ada teko satu, terus sahabat itu berebut. Rasulullah bilang, jangan berebut. Karena apa? Semuanya itu berpikir, waduh pasti habis ini nanti kita nggak dapat. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka ratusan sahabat pun itu dari satu teko itu tidak akan habis. Itu namanya mukjizat. Tapi tetap Nabi itu ya tetap basyariahnya muncul. Kalau lapar itu kadang perutnya diganjal dengan batu, lapar. Kadang juga bilang kepada istrinya, istriku pagi ini masak apa ya Rasulullah? Kami tidak punya apa-apa Rasulullah. Kami tidak bisa masak apapun karena kami tidak punya apa-apa. Ya sudah kita puasa. Nah itu ketika mengajak puasa karena tidak punya apa-apa, Allah tunjukkan bahwa Nabi itu bashar, Nabi itu bashar, manusia biasa. Nah itu ya, itu namanya walaupun orang itu punya mukjizat tapi tetap basyariahnya itu muncul. Nah, kalau itu terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, kekasih Allah itu waliullah itu disebut dengan karomah. Nah, kita bisa mendapatkan karomah itu. Nah, karena potensi kita itu kan nggak mungkin kita itu menjadi nabi, nggak bisa. Kalau menjadi kekasih Allah itu mungkin, masih banyak caranya. Ada jalur ilmu, berarti kita belajar sungguh-sungguh. Ada jalur tahajud, ya. Ada jalur miskin, ya. Jalur miskin, melarat, sabar dengan kemelaratannya. Ada jalur syukur, semua apa yang kita miliki kita syukuri dan kita melihat semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali untuk perjuangan Islam itu bisa lewat itu. Ada yang lewat puasa, ada yang lewat menyantuni anak yatim, ada yang baik dengan tetangga. Itu jalur-jalur wali. Ya, jalur-jalur itu bisa menjadi kasih Allah. Nah, semuanya itu ya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, melaksanakan perintah itu secara totalitas itu bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang menjadi kekasih Allah itu gara-gara menghindari maksiat. Ada seorang pemuda diajak kencan oleh seorang wanita di dalam hadis itu data mansabin, mempunyai nasab yang top, wajah malin punya kecantikan, keturunan orang hebat, kemudian laki-laki itu diajak berkencan, lantas laki-laki itu mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Langsung menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang birrul walidain, itu menjadi kekasih Allah. Itu banyak ya. Jadi kalau kita ingin menjadi kasih Allah itu pintunya masih banyak, masih terbuka, masih terbuka. Nah itu. Nah, kalau sahabat Rasulullah itu semuanya udul, semuanya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk subhanahu radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, terhadap kepada orang soleh dinamakan dengan maunah, pertolongan. Orang-orang seperti kita ini, orang-orang kadang soleh, ya kadang rajin sholat, kadang ya setengah rajin. Terus pokoknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang punya keistimewaan. Nah, keistimewaan itu karena keistiqomahan kita di dalam berpikir atau apa, tiba-tiba kita diberikan miracle ya. Ada orang kita doakan sakit sembuh. Itu bagian dari miracle-nya orang-orang yang soleh. Itu disebut dengan maunah. Nah, sifat khususiyah yang dia miliki itu namanya maunah. Dan terakhir, insya Allah kita tidak termasuk ini. Kepada orang-orang yang ahli maksiat dinamakan dengan istidraj. Tiap hari maksiat mulai pagi sampai sore, baca Al-Quran nggak bisa, ya baca Al-Quran nggak bisa. Kemudian pakainya seperti jubah putih, kemudian baca Al-Quran, baca hadis ngawur semua. Tapi hebat, itu namanya istidraj. Nah, kalau kita ikut orang seperti itu berarti temannya. Nah, kan sekarang banyak baca saja nggak bisa, sholat nggak pernah, ya. Kemudian kalau mengambil dalil dari Al-Quran, bahasa sekarang itu at-tahawur, ngawur lah. Tapi terkenal. Itu namanya istidraj. Istidraj. Makanya beruntung orang yang punya guru, punya orang yang membimbing rohani sehingga tidak gampang masuk perangkap-perangkap orang seperti itu.
kadang ada orang terkenal, kadang orang hebat dan lain sebagainya. Ternyata mereka itu dulu, kalau di Indonesia kan banyak ya. Dulu ada Kanjeng Taat Pribadi, akhirnya di penjara di mana? Probolinggo ya, Probolinggo. Kemudian ada yang subur, ada, pokoknya di Indonesia ada yang mengaku keturunan Nabi Musa, Nabi Isa, pokoknya paling lengkap. Makanya di Indonesia itu apapun bisa tumbuh. Maka kalau kita tidak hati-hati, justru kita terperangkap. Nah, intinya semuanya itu mencari pendapatan, ya, pendapatan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dituntun oleh guru-guru kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga rohani kita sehat. Kalau sudah sehat, ibadah enak, nyaman, baca Al-Quran enak, sholat enak, dan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin mendapat miracle, tapi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjutkan. Ya, ini ilustrasi manusia seperti sinar matahari menyinari cakrawala. Di situ ibarat sinar matahari ketika bersinar alam semesta, ya, menyinari alam semesta, maka semua cakrawala menjadi terang karena sinarnya. Cakrawala yang aslinya gelap gulita menjadi terang karena sinar matahari, namun ketika matahari kembali tenggelam, maka cakrawala kembali gelap gulita. Nah, ini ilustrasinya ya. Begitu juga dengan manusia memiliki sifat bodoh. Bodoh. Aslinya kan tidak tahu apa-apa. Ketika mendapat sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan al-ilmu, Allah itu alimun. Ketika sifat Allah itu melekat pada orang yang bodoh, akhirnya menjadi berilmu, menjadi terkenal, menjadi hebat karena ilmunya. Itu yang dimaksud dengan orang walillahil asmaul husna fad'uhu biya. Orang yang istiqomah mengamalkan, misalkan berdoa, al-alimu, Allahu alimun, and Allah al-alim, ya alim, ya akhirnya Allah berikan ilmu. Nah, ilmu itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong dengan ilmunya, karena titipan itu sewaktu-waktu akan diambil oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berilmu, orang hebat, orang yang menguasai beragam ilmu itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tajalli, yaitu al-ilmu, melekat pada orang tersebut. Allah itu ya, al-ilm, Allah itu alim, Allah itu khabir, Allah itu ghani. Nah, tadinya melarang. Allah berikan orang tersebut kemudahan rezeki, akhirnya kaya raya. Kalau dia tidak bisa merawatnya, sombong, akhirnya kekayaan itu akan diambil kembali, maka menjadi melarat kembali. Seperti halnya cakrawala, ya, yang terang itu disinari matahari, kalau sudah malam akan kembali gelap. Tapi karena kita itu iman kepada Allah, selama dalam hati kita itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beragam ketaatan, insya Allah hati kita itu tetap bersinar. Dan kalau berilmu pun, ilmu tetap akan bersinar, karena ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat. Ilmu yang kita peroleh itu adalah disebarkan, diajarkan. Makanya orang hebat itu bukan orang yang banyak followernya, ya. Orang yang hebat itu mampu menciptakan follower itu cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dirinya. Nah, karena rata-rata orang-orang itu sekarang itu mencari banyak follower untuk mencintai dirinya, untuk menjadi ngefan pada dirinya. Tapi kalau ulama itu bagaimana mengajarkan followernya atau pengikutnya itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, ketika sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, al-alim, ya, melekat, maka manusia akan menjadi alim. Tapi ketika dia itu sombong dengan kealimannya, maka dia itu kembali lagi seperti semula, bodoh lagi. Orang yang tadi diberikan khususnya bisa melihat, menerawang masa depan ini, kemudian diceritakan kepada orang lain, Allah nggak suka, diambil lagi. Nah, insya Allah kita tidak seperti itu.
Kita lanjutkan. Sifat dasar manusia, jahil, lemah, fakir, tidak berdaya. Ini sifat asli manusia. Nggak ada misalkan orang lahir langsung alim, langsung bisa baca Al-Quran, nggak ada. Misalkan lahir langsung Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbik, nggak ada. Jadi di dunia itu hanya 2 orang atau 3 orang yang lahir itu bisa berbicara. Pertama itu Nabi Isa alaihissalam, itu termasuk mukjizat ya. Yang kedua itu Jurej, pernah saya sampaikan. Nabi Isa itu begitu lahir, ya, begitu lahir karena ibunya itu dituduh sebagai pelacur, ya, ibunya itu dituduh pelacur oleh Bani Israel. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat. Begitu lahir, ya, Maryam itu mungkin sesi lain saya akan ceritakan. Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena tidak punya suami, dia selalu tinggal di Masjidil Aqsa pada waktu itu. Setiap hari nggak pernah keluar. Akhirnya begitu remaja, Nabi Zakaria masuk ke dalam rumahnya, ke dalam tempat namanya mihrab itu. Tiba-tiba menemukan banyak makanan, banyak buah-buahan. Ditanya, dari mana ini Maryam? Hadza min indillah. Ini dari si Allah. Kaget nih, namanya paman itu melihat keponakannya itu makanan tidak pernah ke Indomaret, ya nggak pernah ke Alfamart, tiba-tiba semuanya ada. Ditanya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget, wah ini berarti bukan wanita biasa ini luar biasa. Namanya aja Maryam. Maryam itu bahasa Ibrani yang artinya wanita ahli ibadah. Akhirnya ya Maryam itu lama kelamaan itu nggak pernah keluar, hamil. Begitu hamil, namanya masyarakat kepo ya, wah ini nggak ada suaminya kok hamil, wah pasti ini ada yang menghamili. Akhirnya diusir, dikejar-kejar sampai lari ke daerah namanya Bethlehem ya, Bethlehem, Baitulaham. Nah, Baitulaham, Bethlehem, di situ kelelahan musim panas. Akhirnya tubuhnya itu disandarkan ke pohon kurma. Akhirnya turun ayat Huzi, wahai Maryam, ayo gerakkan pohon, ya pohon pohon kurma itu agar buah-buahnya itu tumbuh jatuh. Setelah jatuh dimakan. Bijit innakhlati sakit alaihi rutban, ya, suruh menggoyang pohon itu agar buah-buahnya itu jatuh, kemudian bisa dikonsumsi. Maka sejak itu kemudian lahirlah ya Nabi Isa alaihissalam. Wah, akhirnya ditemukan, oh ini Maryam ini anaknya siapa? Coba tanya kepada anak saya. Dipegang perutnya, kamu siapa? Ini Abdullah Rasulullah. Saya ini adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya orang yang bisa berbicara sejak lahir itu termasuk Nabi Isa, dan satunya Juret. Pernah saya sampaikan Juret itu. Nah, kisahnya Juret itu pernah saya sampaikan. Nah, dari situ kita tahu bahwa manusia itu pada awalnya pasti jahil. Awalnya lemah, tidak berdaya. Makan saja itu kadang tidak bisa kalau sudah sakit. Lemah, fakir, manusia nggak punya apa-apa, tidak berdaya, lemah, akhirnya berpuasa. Dan kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sifat khususiyah, yang jahil itu bisa menjadi berilmu, yang lemah bisa menjadi kuat, yang fakir menjadi kaya, yang tidak berjaya, yang tidak pernah menjadi berkuasa. Kita lanjutkan. Nah, prosesnya ketika sifat Allah melekat pada manusia, jahil melekat pada manusia, akhirnya menjadi alim, menjadi hebat, menjadi top, menjadi orang yang bisa menerawang. Itu sifat itu pemberian dari Allah, sifatnya sementara. Melarat menjadi kaya sementara.